Halo, konten kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang budayawan, antropolog, dan juga musisi terkenal dari Papua, yakni Arnold Clemens Up. Ia ditangkap dan dituduh sebagai pendukung OPM dan dibunuh oleh Kopassus karena pemerintah Indonesia mencurigai karya-karyanya melawan pemerintahan Indonesia. Bagaimana kisah perjalanan hidupnya? Nonton video ini sampai habis dan jangan di-skip. Bagian pertama, latar belakang. Arnold Up lahir di Biak Numfor pada tanggal 1 Juli 1945. Ia menghabiskan masa kecil dengan belajar di sekolah yang didirikan para misionaris Kristen di tahun 1967. Ia lalu melanjutkan studi dengan mendaftar sebagai pelajar di jurusan Geografi Ilmu Keguruan di Universitas Cendrawasih. Dalam usia 24 tahun, Arnold Up menyaksikan proses integrasi paksa tanah Papua ke Indonesia, sehingga semasa kuliah Arnold Up, ia bersama teman-teman mahasiswa protes hasil PPRA 1969 yang tidak demokratis, yang sampai kini menjadi barang panas politik di Papua. Ia pun dipenjara dan dibebaskan. Usai lulus kuliah sarjana muda geografis di Uncen, Arnold Up yang seniman serba bisa, ia diminta menjadi kurator museum lokal budaya di Uncen oleh ketua lembaga antropolog Uncen. Inilah yang membawanya pergi ke pedalaman-pedalaman Papua untuk mengumpulkan berbagai seni patung, seni tari, dan lagu-lagu dari berbagai suku di Papua. Arnold juga penyiar radio yang menyiarkan perihal budaya dan lagu-lagunya setiap hari Minggu siang di stasiun RRI lokal Nusantara 5 di Jayapura. Arnold Up menikah dengan Kori Up dan memiliki 4 anak, yakni Oridek Up, Mamri, Orisam, dan Mansorak Up. Bagian kedua, sejarah lahirnya Mambesak. Setelah PPRA disahkan oleh PBB, Arnold menyadari bahwa kontrol Indonesia terhadap Papua akan semakin besar. Ketakutan Arnold akan melenyapnya identitas Papua sebagai suatu bangsa yang kaya akan budaya mendorong Arnold membuat suatu kelompok seni yang dinamakan Mambesak sebagai gerakan seni kebudayaan yang mencoba menjaga kelestarian budaya Papua dari kikisan zaman untuk berdalih pembangunan. Mambesak lahir pada tanggal 5 Agustus 1978. Nama Mambesak diambil dari bahasa Biak yang artinya burung suci atau burung cendrawasih. Arnold Up terpilih sebagai ketua grup Mambesak dan sekretaris Yopie Kaviar, wakil Marhini Sawaki, bendahara Gusti Tethol, koordinator musik Sam Kapisa, koordinator tari Wolas Krenak, pers atau dokumentasi Bert Tanawani, teater Damni Wayap, teater Dami Waryap Kurni, distribusi Athen Rumabar, dan anggota-anggotanya diambil dari berbagai suku di seluruh tanah Papua dari Sorong sampai Merauke. Tujuan berdirinya Mambesak adalah untuk menghibur hati masyarakat Papua yang sedang diintimidasi, dianiaya, diperkosa, dan dibinasakan oleh pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama. Grup Mambesak mampu menggarap lagu-lagu daerah Papua dengan 215 suku bahasa yang ada di seluruh tanah Papua, kemudian dinyanyikan dengan alat musik lokal yang sangat sederhana seperti tifa, suling bambu, tambur, ukulele, kudet karang, dan lain sebagainya. Bagian ketiga, karir Arnold Up dan masa kejayaan Mambesak di tahun 70-an sampai 80-an. Arnold Up dan kawan-kawannya mempersatukan orang Papua dengan membangkitkan semangat jati diri orang Papua melalui lagu-lagu Mambesak dengan 2 cara. Yang pertama, grup Mambesak menciptakan lagu-lagu dari seluruh negeri Papua. Yang kedua, grup Mambesak menerima kiriman lagu-lagu dari kampung-kampung untuk melengkapi koleksi lagunya yang telah ada. Perekaman lagu daerah grup Mambesak dimulai pada akhir bulan November 1978 di halaman Museum Lembaga Antropolog di Universitas Cendrawasih. Kaset pertama dikeluarkan pada bulan Februari 1979 berisi 16 lagu daerah, diantaranya Akai Bi Pamare dari wilayah Mimika dan Mai Wainambe dari wilayah Jayapura. Kaset kedua direkam 1980 berisi 16 lagu daerah, diantaranya
Yayun Wambeso